Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam program Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu yang pertama Ibu Zulaikha Agustinawati MPSI Psikologo. Ya, betulkah? Benar, Mbak. Wakil Ketua 3 Stikes Al Suaibah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah Mbak Yeni. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Ami nih saya biasa manggilnya. Iya, panggilan kecil saya, Ibu Iya. Ami. Langsung Ibu Ami aja nggak apa-apa ya. Boleh, Iya. silakan. Bu Ami ditemani oleh Bapak Ferry Adinata SKM MKes. Selamat datang di Tribun Sumsel. Selamat datang, di Ibu. Sujepos. Iya. Terima kasih udah datang Ibu Iya. berdua. Pak Ferry adalah Ketua Prodi Adminkes Stikes Al Suaibah. Iya. Ya, Ibu. Nah, Bu Ami dan Pak Ferry datang ke sini untuk cerita tentang profil dari Stikes Al Suaibah. Jadi tema kita hari ini yaitu Stikes Al Suaibah, lahirkan calon tenaga kesehatan yang berkarakter dan profesional. Ya. Nah, karena sesuai dengan temanya, langsung aja ya. Iya. Oh, Ya, Bu. silakan Bu Ami dan Mbak Ferry, Pak Pak Ferry. Ferry cerita tentang Stikes Al Suaibah. Oh, ya. Silakan. Sebelumnya nanti yang akan bercerita tentang sejarah Stikes Al Suaibah itu Pak Ferry. Nanti untuk yang sarana prasarana lulusan nanti saya. Iya. Saya persilakan Pak Ferry untuk Ya, menceritakan. silakan Pak Ferry. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di Waalaikumsalam sini mungkin saya warahmatullahi akan bercerita sedikit terkait tentang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Suaibah Palembang. Jadi Al Suaibah Palembang di sini kita mulai berdiri pada tahun 2006. Ya. Dulunya itu Akademi Kebidanan. Oh, ya. Akademi Kebidanan terjadi suatu perubahan bentuk itu pada tahun 2020. Oh, ya. Nah, alhamdulillah 2020 di sini yang lama menjadi baru, yang dulunya Akbid menjadi Stikes dan menambah satu program studi. Oh, iya. Yang alhamdulillah program studi tersebut adalah administrasi kesehatan. Ya. Yang mana administrasi kesehatan tersebut saat ini memang benar-benar sangat dibutuhkan. Oh, ya. Kenapa saya bilang sangat dibutuhkan? Karena bisa kita lihat dari kebutuhan CPNS, peluang CPNS. Nah, yang mana peluang CPNS di sini bisa kita lihat seandainya ada kuota 100 untuk di Pulau Sumatera pada saat itu satu pun tidak terisi. Oh, ya. Baru bisa terisi di tahun 2024. Oh, ya. 2024 baru terisi karena lulusan kita masih sedikit, sudah habis diambil orang. Oh, Nah, itu langsung cerita untuk diterima? administrasi kesehatan. Langsung diterima semua? Iya, Luar biasa. langsung. Nah, seperti itu. Jadi Berapa banyak tuh waktu itu, Pak? masih sedikit angkatan Oh, ya. pertama kita. Jadi grafiknya itu mengalami peningkatan. Pertama hanya 4 orang penerimaan, naik menjadi 11, 23 itu grafiknya terus-terus mahasiswanya. Nah, alhamdulillah tahun ini pun belum tamat pun sudah diminta oleh lahan praktek. Sudah Seperti dipesan. puskesmas, Oh, ya. rumah sakit udah diminta. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah Stikes Al Suaibah buka prodi yang Sesuai kami dengan anggap kebutuhan. bagus, sangat bagus sekali. Khususnya Karena bisa admin ke sini ya? iya. Apalagi di sekarang ini kan untuk pelayanan kesehatan sibuk semuanya untuk akreditasi. Iya. Puskesmas akreditasi, rumah sakit akreditasi. Nah, syarat akreditasi itu harus punya minimal 2 orang administrator kesehatan. Nah, Seperti itu, Bu. boleh saya tanya sedikit? Iya, Ibu. Alamatnya mungkin ya, biar tahu nih pemirsa alamat Stikes Iya. Al Suaibah. Alamat kita ada kampus 1 dan kampus 2. Kampus 1 itu di jalannya jalan utama, protokol. Iya. Jalan pertama di depan Punti Kayu. Oh iya. Nah, seperti itu. Kolonel Haji Burlian. Kolonel Haji Burlian, silakan Bu coba bantu dulu. Kolonel Haji Burlian lebih tepatnya dengan pariwisata Punti Kayu karena Iya, Oh, iya. depan semua pariwisata orang Punti Kayu. biasanya Pasti lebih tahu tahu. dengan Insya Allah Iya. orang Palembang, orang sekitarnya, Iya. sekitar Palembang kita pasti tahu. seberangan, Iya. seberangan dengan ini. Tapi kalau lebih tepatnya dengan kehutanan, kantor kehutanan, kita di pinggir jalan. Benar. Kalau dari bandara pasti melewati tempat kita. Iya. Dari Ampera juga melewati tempat kita.
pelintasannya seperti itu. Iya. Jadi gampang sekali untuk dicari alamatnya. Mudah dijangkau. Mudah lah ya. dijangkau. Dan juga kampus kedua enggak jauh-jauh. Nah, Jalan masuk ke 50 Sukabangun, iya Sukabangun. Heeh. Bahkan kita punya klinik sendiri. Oh iya. Iya, Pelayanannya. medical center seperti itu. Iya. Dari 2006 sampai sekarang 2025 udah puluhan ribu dong ya. Iya, benar. Dan bahkan sekarang Ibu, Stikes Al Sohaibah terus dan terus memajukan. Alhamdulillah sekarang 2023 kita Bertambah. buka prodi baru lagi. Iya, S1 S1 kebidanan Jadi dengan profesi empat. kebidanan. Jadi Jadi iya, 4 prodi Total sekarang. 4. Tadinya kan awalnya Iya. dia kebidanan, akhirnya karena kebutuhan diminta sama pemerintah harus S1 untuk Iya. jenjang kebidanan, kita buka S1 kebidanan Iya. ditambah dengan profesi kebidanan. Dan prodinya juga tidak kalah menarik. Bahkan lebih menarik lagi dari Adminkes tadi. Iya. Animo masyarakat sangat benar-benar dicari. Iya. Bahkan sekarang ini kan untuk D3 kan sudah tidak boleh lagi. Harus S1 untuk S1 pengurusan minimal. STR-nya. Nah, makanya berduyun-duyun lah mahasiswa untuk mendaftar di kita. Iya. Kenapa berduyun-duyun? Karena mengacu kepada hasil prestasi kampus kita. Iya. Nah, dari segi akreditasinya juga dan juga Kelulusannya kelulusan. seperti bisa ditunjukkan. Iya, bisa saya tunjukin ini. Surat Surat. yang menyatakan bahwa Nah, seperti ini. Iya. Bisa dikasih ke pemirsa mungkin ya. Juara 1 ya? Iya, Ibu. satu. Alhamdulillah juara Alhamdulillah, 1. juara 1. Bukan di Pulau Sumatera itu, Bu, hitungannya. Berarti itu di wilayah Wilayah 1. LLDT wilayah 2. Wilayah 2 ya. Iya. Jadi Stikes Al Sohaibah itu juara 1 Iya. untuk penerimaan penggunaan kelulusan. lulusan ya. Iya, Ibu. Pengguna lulusan. Nomor 1 untuk penerimaan pengguna lulusan. Jadi Iya. Misalnya tadi dari pemerintah maupun swasta yang membutuhkan tenaga-tenaga lulusan. Nah, itu kita banyak tersebar dan kita dinobatkan sebagai peringkat ke-1 luar biasa oleh itu. L2. Iya. Jadi wilayah 2 itu meliputi tidak hanya Sumbaksel tapi juga Pekanbaru, Bengkulu, Bengkulu, daerah Bengkulu, terus Bandar Lampung. Nah, itu Jambi. termasuk Jambi enggak? Jambi Jambi, wilayah oh, iya. wilayah 10 dia Jambi. Oh iya, Bandar Lampung, Iya. Pekanbaru. Pekanbaru masuk Bu ya. Pekanbaru dengan apa? Tempat Bu ini itu Bengkulu. Bengkulu. iya, daerah sama luar Bengkulu. biasa. Jadi Bandar Lampung. insya Allah jadi jaminan lah ya mestinya ya. Ya. Jadi saya sempat dengar ya tadi, dari 10 yang lulus, insya Allah 9 diterima, yang satunya baru nyari. Iya, itu andaikan. estimasinya. Jadi Istilahnya ya. iya, istilahnya. ketika 10 lulus, nah, 9 udah di drop, diambil orang semua. Tinggal 1 yang masih mencari seperti itu. Dari prestasi yang udah dicapai oleh Stikes Al Sohaibah artinya kan luar biasa ya, apalagi untuk wilayah 2 LLDT. Nah, apa kira-kira yang membedakan gitu dari Stikes yang lainnya kan? Ada beberapa di Palembang ini khususnya, apalagi di provinsi lain. Ya. Bisa Jadi cerita kalau, itu. Untuk membedakan, kami pasti akan meningkatkan kualitas kami ya Bu ya. Di sini kita ada pelayanan kemahasiswaan. Pelayanan kemahasiswaan itu kita meliputi kayak memberikan beasiswa buat mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan. Terus juga kita memiliki klinik bersalin sendiri. Terus kita juga punya aula, terus kita juga punya asrama yang kita free-kan, gratis 100%. Tidak kita pungut biaya seperak pun. Kalau kita mau kos kan sudah berapa jumlahnya, itu juga mengurangi ya Bu ya. Mengurangi budget untuk hal biaya. Terus juga kita di sini banyak dosen-dosen yang memang sesuai dengan keilmuannya masing-masing, dan kita selalu membenahi diri untuk dosen-dosennya supaya bisa lebih meningkat lagi sumber dayanya. Jadi itu yang menjadi kelebihan kita. Juga ada bimbingan konseling yang memang langsung dipegang oleh psikolognya sendiri. Iya. Bu Ami bisa nggak mungkin cerita berapa nih daya tampung dari Stikes Al Sohaibah ini? Kita daya tampungnya untuk Satu lokal 35. 30, satu lokalnya 30 sampai 35. Oh, total? Total kalau untuk S1 kebidanan berapa tadi? Kalau untuk Adminkes itu 3 lokal. Kita bisa tampung, tapi kita punya 2 kategori, jalur karyawan dan reguler.
Berarti dia bisa kuliah pagi dan kuliah sore. Seperti itu. Berarti bisa 6 lokal untuk adminkes. Khusus Kalau di adminkes. kebidanan itu lumayan banyak kebidanan. Karena satu angkatan itu kita bisa sampai 3 lokal ya Bu ya. Iya. 3 lokal satu angkatan. D3 dan S1. S1 beda Ah. itu. D3 D3 S1 S1. Profesi beda Kalau lagi yang ya. D3 kan sampai 3 tingkat ya Bu ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, itu berarti 3 lokal yang kita butuhkan. Tapi kan mereka ada juga yang diterjunkan ke lapangan seperti ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik-klinik. Jadi yang biasanya yang dapat di kelas itu hanya di tingkat 1. Pas tingkat 2, tahun kedua sebutnya ya? Ya, Tahun dia- pertama mereka sudah ke lapangan. Total dari 4 kaprodi itu saat ini ada berapa mahasiswa dari Stikes Al Suaibah? Mahasiswa kurang lebih Di atas 100 Bu. 100 Ratusan di atas ratusan ya. ratusan ya? Ratusan, Ratusan. masih Oh. ratusan. Masih Karena jumlahnya masih kita ratusan. memang mementingkan kualitasnya juga Bu. Jadi memang sesuai dengan isi dari lokal kita. Kalau bidan kan biasanya perempuan, apa? Iya apa benar, gitu ya? Perempuan. Jadi Perempuan, semua Ibu. perempuan. Iya, perempuan. Oh iya. Kalau Makanya kalau adminkes campur. combine. Bisa, Kalau asramanya tadi untuk khusus perempuan? Perempuan. Oh. Kalau laki-laki enggak. Enggak. Berapa kapasitas asramanya? Kapasitas itu kita kayak bukan per kamar Bu tapi kayak barak. Itu bisa 300-an. 300-an banyak. Iya. Banyak ya. Banyak. Lumayan, Karena Ibu. sekali. ya Terisi dong semua atau gimana? terisi karena dibagi-bagi kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu dari masing-masing tahun kan? Iya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau yang S1 ada juga atau gimana? Gabung biasanya. Kalau di gabung. asrama tuh gabung. Dari adminkesnya juga ada, dari S1 kebidanan ada, dari D3 kebidanan ada. Jadi tidak hanya satu prodi Iya. yang di sana. Kalau pengajar dari Stikes Al Suaibah itu mungkin bisa diceritain misalnya dari Lulusan. mana? Tenaga profesional, lulusannya magister minimal, dan juga memang dituntut kita untuk jafungnya, kepangkatannya ya kalau bisa tidak hanya asisten ahli Bu. Kalau bisa lektor kepala, itu rata-rata kita kan punya S3 itu ada 2 yang kepangkatannya sudah lektor kepala. Bahkan sekarang sudah proses mau ke guru besar proses sekarang. Guru besar. Dan juga dosen kita bukan hanya sekedar dosen SK yayasan, bukan. Tapi memang diakui oleh kementerian. Dan juga dosen yang diangkat PNS bekerja tempat kita juga. Ditempatkan Nah, jadi dosennya juga diadakan suatu evaluasi per setiap semester. Ketika ada dosen yang tidak mumpuni lah, tidak kualitasnya kurang bagus, akan diberikan segera peringatan. Ketika masih juga, ya kita akan rekrutmen dosen-dosen yang terbaik lagi, seperti itu. Ya, pastinya dengan prestasi tadi yang juara 1 di wilayah. Ya, di wilayah 2. Insya Allah mau jadi PNS bisa lah Iya. ya. Ya, peluangnya besar tahun gitu. ini banyak juga keterima, tahun Iya. ini banyak yang keterima. Nah, seperti tahun ini Dari Bu, kita. dari adminkes, dari kebidanan juga. Nah, peluang banyak, peluang besar, tetapi punya kita udah keserap, udah kesedot rata-rata. Ya udah, berarti ya alhamdulillah seperti itu. Iya, iya. Pasti akan ke depan harapan semua ya. Iya, Ibu. Makin berkembang, makin banyak mahasiswanya. Amin. Gedungnya bertambah lagi. Nah, mungkin apa tantangan atau apa ya? Challenge ya, Iya, challenge. yang dihadapi oleh Stikes Al Suaibah untuk meraih itu, untuk lebih lagi. Ya, kan tantangannya yang pasti kayak administrasi kesehatan ini kan prodi yang baru ya. Kita aja termasuk prodi pelopor ya di Sumatera, bukan di Iya. Sumatera Selatan, tapi di Sumatera. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kebutuhan. Biasanya kan kalau generasi muda atau generasi Z ini mengikuti, banyaknya di mana ikut, tapi nanti setelah mereka tamat mereka bingung, malah menjadi pengangguran. Nah, makanya kita tantangannya ini kita harus banyak mensosialisasikan bahwa ini ada produk yang bagus sekali dan menjanjikan untuk masa depan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah banyak keluar biaya, tenaga, pikiran, tetapi setelah tamat kita tidak bisa berkarya. Karena Ya, ternyata seperti banyak itu. orang bertumpuk-tumpuk mencari di tempat itu. Nah, ini kita ada solusinya nih. Solusinya Ya. bahwa administrasi ini belum banyak kampus-kampus yang memilikinya. Di Palembang aja baru 2.
Iya. Nah, Iya. termasuk kita tadi yang pelopor tadi. Iya. Izin untuk menambahkan sedikit, Ibu, kita untuk menghadapi persaingan di depan. Iya. Nah, salah satunya kita bisa menyesuaikan untuk zaman-zaman sekarang ini robot Oh, evolusi 5.0. oh gimana tuh? Jadi Iya. 5.0 di sini sudah zaman-zaman, apalagi sekarang sudah AI semua. Oh iya. Nah, jadi kita selalu aktif dan ikut serta dalam kegiatan hal-hal tersebut. Nah, Mahasiswanya, iya, oh. contoh aja seperti ini. Angkatan ke-6 untuk Iya. Adminkes belum ada mahasiswanya, tapi kita sudah buat Program. ikut peran serta untuk di AI tersebut. Oh iya. Nah, seperti besok tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ini ada kegiatan AI. Oh iya. Kita ikutin semuanya. Berupa apa itu? Dosen pelatihan. Pelatihan Bukan AI. seminar doang, pelatihan betul. Pelatihan AI Iya. ya. Jadi seluruh dosen kita wajib harus di IT-nya, di digitalisasinya memang harus Melek mumpuni. IT ya. Iya, melek harus IT. seperti itu. Jadi untuk 5, 10, 20 tahun ke depan kita pasti dihadapkan yang hal-hal seperti itu. Jadi kita sudah siap dari dini. Nah, hal yang belum terjadi 5 tahun ke depan kita harus sudah pikirkan dari sekarang. Oh iya. Bahkan kalau bisa 10 tahun ke depan belum ada belum masih mimpi, alias kita bilang ngigau seperti itu. Kita di sini sudah oh ini ancang-ancangnya sudah seperti siap ini nih. ya. Iya. Kita sudah menyiapkan. Iya. Karena mahasiswa. tujuan kita, alumni kita, Stikes nanti ketika masuk di lahan pekerjaan, dia enggak bingung lagi di dunia IT lagi. Dia sudah siap pakai. Bahkan kelebihannya satu lagi, Bu, untuk Adminkes kita. Adminkes ya, Bu ya. Iya. Adminkes kita untuk angkatan ke-6 sampai ke depan kita membuat aplikasi. Oh ya, apa itu? Nah, aplikasi yang bisa dipakai rumah sakit dan puskesmas. SIMPUS dan SIMRS-nya kita punya aplikasi sendiri yang mana nanti yang bisa mengoperasikannya adalah alumni atau lulusan dari kita. Udah ada aplikasinya. Progresnya ke depan Oh. insya Allah dalam tahun 2026 ini sudah siap kita untuk tempur lah bahasanya itu. Apa itu aplikasi itu misalnya? Kemudahan apa yang didapat dengan adanya aplikasi itu? Antara lainnya misalnya. Pengobatan pasien mungkin- itu dibantu dengan aplikasi. Iya, mau daftar. Dari awal daftar sampai data rekam medisnya ada situ. Oh, melalui aplikasi itu. Iya, dan bahkan mahasiswa kita untuk kedepannya kalau hanya sekedar buat web, wah itu kecil sekali bagi udah mereka. bisa lah ya. Iya, bukan hanya anak sekedar informatika, tetapi anak kita udah bisa juga buat web. Iya. Itu kan sekarang digodok di situ. itu masuk dalam apa akademiknya ya? Maksudnya Kurikulum. masuk Kurikulum akademik langsung. ya? Oh, Kita tuangkan dalam kurikulum. Bukan apa istilahnya itu kalau mau ikut boleh apa kalau di Enggak. Wajib. Ini wajib ya? Wajib. Wajib. Bukan Oh. mata kuliah pilihan, Oh. tetapi mata kuliah wajib. Prodi. Nah, jadi mana lagi kita penciri kita kan dari universitas kan Teknologi. ya IT dengan Islami. Oh, Jadi iya. kita betul-betul tajamin di IT-nya, Islaminya kita tajamin juga. Seperti itu masuk kurikulum juga. Masuk semua. Islami dan IT tadi. Iya, karena percuma dong kalau anak itu bagus, kalau akhlaknya tidak ada Karakternya, percuma tadi juga. Karakternya ya. Karena bangsa ini, negara ini butuh anak yang memiliki hati. attitude yang baik, etika yang baik. Contoh, ketika dia membantu persalinan, Ya. nah, tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tetapi dia harus bersifat religius juga. Nah, seperti itu karena biar tidak terjadi suatu malpraktik tadi. Akhlak tetap nomor satu. Nomor ya. satu, baru prestasi, kemampuan, skillnya tadi itu mendukung semuanya. Ya. Nah, itu yang kurikulum akademiknya. Nah, Ya. ada biasanya kan ada misalnya ada jurnalis, terus ada misalnya kegiatan lainnya. Ada nggak selain daripada kurikulum yang tadi disampaikan? Ada, Ibu. Kita selalu diwajibkan dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Satu, penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena kita wajibkan satu dosen itu minimal 1 kali penelitian yang dipublish dalam 1 tahun akademik. Oh, Berarti iya. 1 tahun. Nah, minimal itu, Bu. Iya. Kalau pengabdian masyarakat itu minimal 2. Oh iya. Nah, 2 pengabdian masyarakat itu minimal. Jadi kalau kita di prodi itu ada 5 dosen, kan standar minimumnya 5 dosen, berarti kita sudah melahirkan dalam 1 tahun akademik itu berarti sudah 10 pengabdian masyarakat dan 5 penelitian yang harus dipublish. Nah, apalagi sampai jurnal internasional. Nah, di situ ketika tidak melakukan
kita akan kena tegur langsung. Oh, iya. Masih juga, maka ada tindakan yang keras dari prodinya langsung. Seperti itu. Iya. Udah panjang lebar nih Iya, ya, Ibu. yang diceritakan oleh Bu Ami dan Pak Ferry. Nah, mungkin mulai nih, sekarang lagi buka penerimaan ya. Iya. Ya, Nah, Ibu. boleh di-share syaratnya apa, kapan tanggalnya, di mana, silakan. Di sini kita kan nanti akan lagi berjalan penerimaan mahasiswa baru. Iya. Adapun penerimaan mahasiswa baru itu ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui link. Iya. Itu di linknya bit.ly/alsuaibah 2025. Oh iya. Nah, bisa juga datang langsung ke kampus Iya. dengan mengisi data-data dan menyerahkan syarat administrasi. Biasanya syarat administrasi itu meliputi ijazah Iya. kalau dia sudah tamat, kalau belum bisa juga surat keterangan tamat dan foto 3x4, Iya. 3 lembar berserta surat keterangan kelahiran, akte kelahiran atau KK. Iya. Adapun dengan ketika melakukan pendaftaran, kita akan melakukan penyeleksian dengan tes tertulis dan Iya. tes tertulis itu dilakukan wonder service. One Jadi day 1 service. hari Iya. langsung ada hasilnya. Oh iya. Langsung one day Ya, wonder service. service. Daftar langsung pada Tes. service. Langsung dapat Tes, hasil. langsung dapat Oh, luar hasil. biasa. Nah, dari dapat hasil itu nanti kita bisa memberikan diskon atau potongan berdasarkan hasil yang mereka Nilai peroleh tesnya. dari nilai tes tadi. Mm. Nah, setelah itu kita lakukan tes kesehatan. Oh Langsung iya. dilakukan tes kesehatan, habis itu tes wawancara. Kenapa kita mempermudah seperti itu? Kan biasanya banyak juga yang dari luar kota. Iya. Dari luar kota kalau misalnya hanya bolak-balik untuk melakukan administrasi, Udah kasihan biaya dengan biayanya. Mm. Jadi kita lakukan wonder service, hari itu langsung bisa mendapatkan hasilnya. Jadi nggak usah balik berulang-ulang kali. Dan setelah itu nanti kita akan lakukan tes psikotes, Iya. dan juga kita akan melakukan tes kesehatan gigi Oh, dan iya. narkoba. Oh iya. Jadi Langsung ya, langsung di Stikes Iya, Alsuaibah ada iya, itu. langsung. Kalau narkoba kita bekerja sama dengan kepolisian. Oh, Bayangkara. Bayangkara, Oh, Rumah iya. Sakit Bayangkara, Mm-mm. untuk menyatakan bahwa calon mahasiswa tersebut tidak bermasalah Iya. dengan kesehatannya. Mulai kapan bukanya? Dari Sudah dari mulai Januari. dari Sampai- Januari kemarin. Sampai Agustus. September ya. September sudah mulai masuk ya. Oh. September udah mulai kuliah, Bu. Udah Jadi mulai kuliah. berakhir di Agustus. Di Agustus. Ini berarti jarang dong ini Ya, yang kita lagi mau daftar berjalan masih Silakan masih- daftar, Oh. datang. Bisa dibantu nanti Oh, iya. untuk Iya. prosesnya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Bu. Pesan mungkin? Pesannya ini kan kita memberikan diskon ya. Jadi Iya. semakin cepat mendaftar, semakin cepat mendapatkan diskon yang paling besar. Oh iya. Nanti kalau sudah di ujung-ujung diskonnya berkurang. Oh iya. Tapi kita juga tidak mengurangi kualitas dari calon-calon tersebut ya. Iya. Memang harus ada tes tertulis tadi yang menyatakan memang dia mendapatkan potongan berapa. Nah, terus di sini kan kita ada KIP ya atau beasiswa. Iya. Beasiswa itu KIP yang diberikan oleh pemerintah, di mana itu termasuk biaya hidup, biaya Iya. kuliah. Contohnya kalau kayak kemarin itu 9 juta, jadi kalau diandaikan uang kuliahnya 10 juta, Iya. berarti dia hanya bayar 1 juta. Oh iya. Ya. Nah, uang kuliah kalau untuk kebidanan dan admin ke sini tidak flat ya atau tidak rata, disesuaikan dengan kebutuhannya. Oh. Nah, makanya kalau mau dapat KIP bisa secepat-cepatnya karena kuota KIP itu terbatas. Nah, syaratnya tidak boleh anak pegawai negeri atau BUMN. Kalau yang misalnya wira swasta, petani, buruh itu Iya, silakan. seperti itu. Karena memang diperuntukkan untuk yang tidak mampu tetapi punya keinginan untuk kuliah. Oh iya. Ya, jadi Berarti kita ada- kesempatan terbuka lebar nih ya. Iya, Oh. kita ada beasiswa tadi dan juga ada beasiswa dari yayasan, terus ada beasiswa dari prestasi. Oh, iya. Berarti ada beasiswa KIP kerjasama dengan Ya, LDT. benar, L2 Dikti. Ya. beasiswa prestasi. Iya, Terus sama yayasan. Yayasan. Oh ya, ada Bagian 3 tidak beasiswa mampu. ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Stikes Alsuaibah terus maju berkembang, makin banyak lagi mahasiswanya, kampusnya terus Iya, Bu, maju amin. ya, nambah lagi nih kampusnya dari 2 menjadi lebih. Amin. Ini juga gimana? kita ada lahan di samping, masih berdekatan.
insya Allah dalam tahun 2025 ini kita akan bangun lagi. Oh iya. Untuk menambah prodi-prodi yang baru lagi. Oke. Menuju Progres. universitas insya Allah. Iya, kita Oke. menuju ke sana. Iya. Sukses selalu untuk Stikes Al Suaibah Amin. dan semua alumninya ya. Iya. Amin. 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 Oke, kita udah menjelang akhir dari podcast kita hari ini. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol lebih banyak. Nah, sebelum kita tutup, ini ada pesan dari Dekor Rumah nih ya. Iya. Karena kita didukung oleh Dekor Rumah. Jadi Dekor Rumah adalah desain interior rumah impian sesuai karakter dan lifestyle Anda. Iya. Demikian podcast kita. Terima kasih Bu Ami, Pak Ferry. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.